Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Dalam beberapa pekan terakhir, satu persatu kasus kekerasan seksual terungkap ke publik. Desakan akan pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS yang saat ini masih berproses di DPR pun bermunculan. Undang-undang ini diharapkan akan memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Kita akan bahas mengenai hal ini bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Ketua Panja RUU TPKS DPR RI, Mas Willy Aditya. Ada juga Ketua Komnas Perempuan, Mbak Andi Yentriani. Dan anggota fraksi PKS, ada Ibu Kurniasih Mufidayati. Selamat pagi Ibu Mufidayati dan ada Mbak Yentri dan Mas Willy. Selamat pagi. Pagi, Bung Timothy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Mas Willy dulu karena kita ingin tahu sejauh ini sudah sampai mana. Saat ini kan yang kita tunggu jadinya adalah rancangan Undang-Undang TPKS. Tapi sampai saat ini pun belum bulat begitu suaranya. Tapi sudah sampai tahap mana sebenarnya undang-undang ini, Mas Willy? Ya, Bung Timothy, kita sudah menyelesaikan di Badan Legislasi dalam rangka penyusunan naskah. Jadi sudah diplenokan dan ini tinggal kita bawa ke paripurna sebagai hak inisiatif DPR. Jadi ini masih ada paripurna penutupan 15 Desember ini. Semoga ini bisa kita masukkan di paripurna penutupan. Setelah itu akan dikirim ke pemerintah untuk diterbitkan Surpres dan DIM-nya. Itu Bung Timothy. Oke, nah saya mau tanya ke Ibu Mufidayati. Dari PKS sendiri bagaimana melihat perkembangan sejauh ini? Masihkah ada poin-poin yang sampai saat ini mengganjal? Ya, selamat pagi Pak Willy, Bu Andi, sehat semua. Selamat pagi semuanya. Ya, tentu saja semua proses sudah dilakukan ya. Kita dari fraksi PKS juga sudah menyampaikan pandangan mini fraksi pada rapat terakhir bahwa fraksi PKS melihat masih ada beberapa konten yang belum dimuat di dalam RUU TPKS ini untuk menyempurnakan. Secara prinsip kami mengutuk keras semua perbuatan dan tindak kekerasan dan semua tindak kejahatan seksual yang ada di Indonesia ini. Bahkan ini harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Namun kita melihat bahwa tindak kejahatan seksual ini tidak hanya kekerasan seksual, banyak tindak kejahatan seksual lain yang juga harus diatur dalam peraturan ini ya, sehingga kita tidak menginginkan adanya kekosongan hukum. Misalnya terkait dengan kasus penyimpangan seksual, kemudian juga seks bebas gitu ya. Nah, kita tidak ingin ada kekosongan hukum terhadap tindakan-tindakan kejahatan seksual yang lainnya, sehingga di kalimat pandangan kami yang terakhir ya, fraksi PKS menyatakan bahwa menolak terhadap RUU ini jika sebelum didahului. Jadi ada kalimatnya gitu ya Mas ya. Jadi fraksi PKS menolak rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya sebelum didahului adanya pengesahan larangan perzinahan, penyimpangan seksual yang diatur dalam undang-undang berlaku. Karenanya waktu itu kami mengusulkan diketok bersama ataupun disahkan bersama dengan RKUHP. Itu prosesnya sudah berjalan kok di dari balik. Jadi untuk muatannya yang saat ini PKS belum menyetujui lah ya, begitu Bu? Ya, karena belum ada yang mengatur juga terkait dengan hukum untuk penyimpangan seksual dan juga bentuk kejahatan seksual yang lainnya seperti seks bebas ataupun perzinahan ya. Ini masih belum diatur di sini. Karenanya kita meminta adanya pengesahan terlebih dahulu terhadap hukum-hukum yang mengatur hukum besarnya gitu ya, payung besarnya itu kan di RKUHP. Nah, kita berharap RKUHP ini disahkan bersama-sama sehingga tidak ada kekosongan hukum untuk semua tindak kejahatan seksual yang ada di muka bumi. Oke, bagaimana dengan sejauh ini kan dikatakan bahwa kalau sampai menyentuh ke sana itu terlalu menyentuh ke kehidupan dan mengatur kehidupan pribadi orang per orang. Sudah ada pasal-pasalnya di RKUHP, Mas. Kemarin juga kita sudah bahas, sempat kami sampaikan juga. Jadi tinggal disahkan saja dari RKUHP yang ada. Itu kan RKUHP itu kan carry over ya, carry over dari periode lalu. Oke, nah kalau dari Mbak Andi Yentri bagaimana mendengar dua hal ini bahwa tampaknya masih belum bisa benar-benar lancar perjalanan RUU ini?
Makasih Bung Timothy. Sekali lagi apresiasi saya kepada Bung Willy dan kawan-kawan di Balik ya yang mengupayakan langkah maju untuk pembahasan RUU tindak pidana kekerasan seksual ini. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Mufidah. Selamat pagi Mbak. Ini buat kami sebetulnya tantangan ya yang disampaikan oleh Partai PKS ini sebetulnya mencerminkan ketidakpahaman pada persoalan kekerasan seksual yang dia tidak boleh dipercampur adukan dengan persoalan-persoalan kesusilaan. Karena kita tahu dari pengalaman KUHP sekarang ini ketika pasal-pasal tentang kekerasan seksual itu ditempatkan bersamaan dengan bab kesusilaan, dia memang justru menyamarkan, mengaburkan posisi korban. Banyak bahkan korban-korban perkosaan misalnya sudah langsung dihakimi sebagai tindakan suka sama suka gitu, seperti yang tadi dilabelkan tentang seks bebas, hubungan seksual di luar perkawinan atau yang kita kenal dengan perzinahan. Karena itu kami selalu berupaya mendorong ya agar para anggota legislatif ini betul-betul memfokuskan pada kebutuhan korban, jangan mencampurkan kesemuanya itu dalam satu produk hukum, karena itu akan sangat berbahaya. Sementara fokus kita dalam rancangan undang-undang TPKS ini adalah justru untuk menguatkan posisi korban dalam mengakses keadilan dan juga pemulihan gitu. Nah kalau dilihat dari naskah yang ada, langkah-langkah kemajuannya tentunya jelas. Meskipun ada bagian-bagian yang perlu kita perkuat gitu, karena ada beberapa bagian ya yang menurut Komnas Perempuan dia perlu dibahas lebih lanjut. Tetapi mencampur adukannya dengan persoalan kesusilaan jelas itu sudah off track gitu. Itu akan mengakibatkan korban dikorbankan kembali. Oke, nah itu menarik bahwa ini argumentasinya dari Mbak Andi Yentri tidak bisa dicampur adukan, itu masalah keasusilaan, dan yang satu lagi adalah mengenai kekerasan seksual yang sebenarnya justru rawan kalau nanti disatukan dalam satu undang-undang, begitu. Mbak Mufidah, bagaimana komentar Anda terkait hal ini? Ya, karenanya kan kami di dalam pandangan kami tidak menyetujui RUU ini sebelum ada pengesahan undang-undang yang mengatur tindak kejahatan seksual yang lainnya gitu. Sehingga di rapat Balik itu sudah kami sampaikan, waktu itu Pak Muzamil yang menyampaikan sebagai juru bicaranya bahwa RUU TPKS ini disahkan bersamaan dengan RKUHP, itu usulan dari kami seperti itu, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Kalau memang pasal-pasal tersebut tidak bisa dipindahkan ke RUU TPKS ini, ya berarti itu tetap ada di RKUHP, dan RKUHP itulah yang kita dorong agar disahkan bersama-sama. Jadi kalimat yang diucapkan yang dibacakan pada saat pandangan mini fraksi itu adalah bahwa fraksi PKS itu menolak dari isi RUU TPKS ini sebelum adanya ketentuan hukum yang berlaku untuk tindak kejahatan seksual yang lainnya seperti penyimpangan seksual dan seks bebas. Itu berarti, aja sih Mas. ya berarti bisa di undang-undang lain begitu ya, tapi minta itu dulu disahkan sebelum RUU TKP ini disahkan begitu. Ini ya, sebenarnya sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan tidak menjadi pembiaran ya, artinya ya. Tapi itu kan jadi mensyaratkan gitulah Bu ya, jadinya mensyaratkan ya, bahwa artinya gini Mas, pengesahan kita ingin pengesahan RUU TPKS ini tidak menimbulkan polemik baru, yaitu pembolehan ataupun pembiaran terhadap perbuatan-perbuatan yang belum diatur oleh undang-undang yang lain, yaitu perbuatan penyimpangan seksual, kemudian tindakan seks bebas itu seakan-akan nanti diperbolehkan ketika tidak ada payung hukum yang mengaturnya. Tapi kenapa itu harus didulukan gitu Bu? Maksudnya kenapa tidak, karena sudah ada RUU TPKS didahulukan dulu, baru nanti undang-undang yang bukan sebutan tadi, kenapa harus diputar itu dulu baru undang-undang TPKS yang karena kalau di RKUHP itu lebih banyak ya muatan-muatan peraturan-peraturan cakupannya lebih luas. Oke, Mbak Andi Yentri tadi mau menjawab? Iya, saya pikir ini persis sebetulnya informasi yang keliru tentang rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tidak mencampur adukannya, tidak berarti juga memperbolehkannya. Saya pikir ini adalah informasi yang keliru, bahkan bisa jadi interpretasi yang justru membuat siar kebencian kepada RUU TPKS ini. Dan saya sangat menyesalkan ya bahwa RUU TPKS itu justru seolah-olah disandera oleh partai
PKS ini bahwa harus selesai dulu bersamaan dengan RUU KUHP. Yang kita tahu prosesnya itu sangat lama karena dia memuat banyak hal. Sementara korban sudah banyak yang berjatuhan. Apakah kita perlu, ini satu lagi yang harus saya sampaikan. RUU tindak pidana kekerasan seksual itu dari awal diajukan sebagai sebuah lex spesialis hukum yang secara khusus mengatur agar bisa menguatkan korban. Bayangkan, untuk kepentingan korban pun PKS masih berusaha untuk menegosiasinya, masih berusaha untuk menyanderanya dengan rancangan undang-undang yang lain. Saya pikir ini sungguh mengecewakan ya. Itu, dan sungguh berharap Mbak Mufidah, minta maaf sekali, tapi sungguh berharap PKS bisa mengutamakan kebutuhan korban, tidak melakukan penyanderaan seperti ini. Ya, saya ke Mas Willy dulu. Ini bagaimana kalau memang ada persyaratan seperti ini, Mas Willy? Sementara kita tahu bahwa ya pembahasan undang-undang yang satu dengan yang lain tentu saja bisa memiliki waktu yang berbeda, begitu, penyelesaian yang berbeda, dan kita nggak tahu seperti tadi kata Mbak Andi bahwa kita tahu KUHP ini pembahasannya sudah lebih panjang lagi begitu untuk pembahasan RUU-nya. Ya, Bung Timothy, Balik sudah menyelesaikan itu dan DPR akan memproses ini. Jadi publik nggak usah khawatir karena Bu Puan tuh sudah memberikan statement posisi politik DPR ingin memberikan political will kepada korban, kepada publik ya. Suatu hal yang wajar saja dinamika politik, kita menghormati sikap PKS ya. Yang berdiri seperti itu, toh usulan PKS pun sudah kami masukkan ke dalam prolegnas prioritas, yaitu tindak pidana kesusilaan. Jadi apa yang dibilang oleh Bu Mufidah tadi sudah kami akomodir dalam ranah yang berbeda, karena tidak mungkin kita mencampur adukkan antara air dan minyak gitu. Karena konstruksi hukumnya, mens rea-nya yang diatur oleh kekerasan seksual itu adalah kekerasan. Seksualitas itu adalah sebuah hak yang private bagi seluruh warga negara. Kekerasan adalah domain negara. Hanya negara yang berhak menggunakan kekerasan, maka kemudian kita mengatur domain itu. Nah, alhamdulillah 7 fraksi bersepakat, 1 menolak, 1 menunda. Nah, secara mayoritas ini berproses terus. Tadi saya katakan pada Bung Timothy, semoga minggu ini disahkan sebagai hak inisiatif DPR. Untuk kemudian kita tunggu etape berikutnya, pembahasan bersama pemerintah. Jadi di DPR itu satu hal yang wajar saja, ada kelompok yang bersepakat, ada kelompok yang menolak. Itulah ekspresi dari pertarungan politik. Jadi nggak usah terlalu, ini kok ada di Sandra, enggak ya. Kok head aja kok terus gitu. Tapi dengan posisi PKS saat ini mungkin realistisnya agar masyarakat juga memahami apakah tetap ada, entah itu besar entah itu kecil gitu, kemungkinan bahwa tetap akan bisa disahkan menjadi undang-undang, atau memang harus menunggu sampai PKS juga akhirnya menyepakati dengan persyaratan yang sudah terpenuhi tadi? Nggak perlu, Bung Timothy. Jadi tetap aja ini berjalan gitu, karena RKUHP kan itu di Komisi 3, kita di Badan Legislasi. Nah, proses politiknya itu kan tidak bisa diinterupsi. Bahwasannya yang kita butuhkan itu 2 hal cuma kok. 1, keadilan bagi si korban. Bagaimana korban yang sekian banyak itu tidak bisa mendapatkan keadilan, perlindungan, penanganan, pemulihan. Yang kedua adalah aparat penegak hukum tidak memiliki legal standing dalam setiap kasus-kasus kekerasan seksual. Karena yang ada di KUHP, tindak pidana perdagangan orang, perkawinan, KDRT, itu belum mumpuni sebagai payung hukum. Nah, political will kami, pemerintah juga termasuk dengan membentuk gugus tugas, Bung Timothy, semoga ini bisa berjalan cepat ya. Jadi ini menjadi sebuah jawaban bagi kebutuhan publik. Oke, baik Mas Willy, Mbak Andi dan juga Bu Mufidayati, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Nanti saya juga ingin tahu tanggapan dari Bu Mufidayati terhadap apa yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Andi Yentri dan juga Mas Willy. Kita akan kembali saat lagi.